Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi kepada adik-adik sekalian, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi eh, Pendidikan Bahasa Inggris kelas 1B pagi dan kelas 1A siang. Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana belajar tentang komputer, tapi perlu saya sampaikan bahwa pelajaran kita tentang komputer ini tidak terkait dengan perangkat kerasnya, hardware, tetapi lebih kepada program aplikasi. Program aplikasi yang akan saya gunakan atau akan kita ajarkan pada pagi hari ini adalah tentang penggunaan Microsoft Word 2013 dan nanti tentang Microsoft Excel 2013. Jadi adik-adik sekalian, nanti adik-adik sekalian bisa mendownload buku saya, e-booknya di website saya, website saya ya, di pengajarkreatif.wordpress.com. Nanti akan saya letakkan tautan linknya di e-learning. Jadi adik-adik sekalian bisa membaca e-learning, kemudian apa petunjuknya, adik-adik sekalian bisa manfaatkannya. Nah, baik, kita akan mulai saja materi kita tentang Microsoft Word 2013, adik-adik sekalian. Nah, di Microsoft Word 2013 yang perlu kita pahami adalah adik sekalian bagaimana kita memahami, ini saya hapus dulu, memahami desktop kita. Jadi Word 2013 itu biasanya sudah terletak di desktop komputer kita masing-masing. Jadi jika sudah terletak di desktop kita masing-masing, adik tinggal klik saja 2 kali. Nah, maka akan muncul Word 2013. Nah, setiap materi baru biasanya kita akan awali dengan mengklik blank dokumen. Nah, ini blank dokumen kita ada di sekalian. Saya sambil menerangkan melihat buku karena materi kita sebenarnya ada di dalam buku dan ada bisa cek halaman berapa. Nah, kita mulai di halaman 7 di buku kita adik-adik sekalian. Nah, di Word 2013 ini adik-adik sekalian, nanti kita akan dihadapkan kepada lembar kerja. Lembar kerja kita itu bisa adik-adik sekalian perhatikan di halaman 7. Ya, di bagian tampilan lembar kerja Microsoft Word 2013. Nah, di tampilan lembar kerja Microsoft Word 2013 itu nanti kita akan dihadapkan beberapa fungsi-fungsinya. Nah, dari sekalian juga bisa melihat di buku tersebut karena sudah sangat jelas saya sampaikan. Nah, saya mau sampaikan yang pertama adalah kita akan ditunjukkan dengan title bar. Title bar itu yang berwarna merah di Word 2013. Nah, di situ nanti apabila kita menyimpan dokumen, maka dokumen Microsoft itu akan berubah menjadi nama dokumen. Itu yang paling penting. Yang kedua, kita akan ditunjukkan kepada menu bar. Menu bar itu adalah yang terletak di sebarisan dengan file. Itu ada home, insert, design, page layout, reference, mailing, review, dan view. Itu adalah merupakan menu bar. Nah, yang kedua, adik-adik sekalian, nanti kita akan dihadapkan kepada grup. Nah, grup itu bisa dilihat di tampilan layar kita, lembar kerja kita ini. Clipboard itu adalah grup clipboard. Kemudian font itu ada kumpulan grup font yang dimana di dalamnya berisi dengan pengaturan font. Kemudian ada grup paragraf, adik-adik sekalian, di mana di dalamnya itu berisi tentang pengaturan paragraf. Kemudian grup style berisi tentang pengaturan style hurufnya. Kemudian editing yang berisi tentang grup-grup yang berada di editing seperti file, replace, dan select. Nah, kemudian saya akan menunjukkan bagian tabulasi ini di sebelah kiri ada di sekalian. Nanti ada tab ya, itu berisi tentang pengaturan tabulasi teksnya. Ada beberapa di sini nanti kita akan ajari ya. Kemudian ada ruler atau ya, itu pengatur rollnya di sebelah kiri ada di sekalian. Kemudian nanti ada zoom ya, ini zoom.
ya, ada pengaturan zoom, mau diperbesar, diperkecil, ada sekalian itu ada di zoom sini. Kemudian ada pengaturan web layout, pengaturan layoutnya. Kemudian ada pengaturan print layout, ada pengaturan printnya, ada sekalian. Kemudian di bawah sini ada sekalian nanti akan diajarkan pengaturan status barnya. Jadi status barnya ada nih. Berapa halaman kan ya kita kerjakan, kemudian berapa karakter teksnya, kemudian berapa karakter paragrafnya, berapa kaktanya, semuanya ada di bawah sini kalau kita sudah memulai. Sedangkan yang arena ini, yang saya klik ini ada adik sekalian, adalah merupakan arena lembar kerja kita. Jadi ada adik sekalian di arena lembar kerja kita ini, ada sekalian nanti memulainya. Untuk memulainya adik-adik sekalian tentu akan mengatur pilihan kertasnya, nanti akan kita sampaikan di situ. Nah, dicoba nanti adik-adik sekalian lihat di tampilan buku kita di halaman. Jadi kita mulai ya, maaf, sudah di halaman 3, bab 3, kemudian di halaman 7, kemudian di halaman 8 itu saya saya perbaiki bahwa letak lembar kerja atau tampilan lembar kerja Microsoft Word 2013 itu berada di halaman 8. Kemudian di halaman 9 ini nanti kita akan dihadapkan kepada pengaturan bagian-bagian penting di Word 2013. Salah satunya itu adalah ada sekalian pengaturan file. Nah, beda dengan Word sebelumnya ya, ada sekalian kita di Word 2013 itu akan memulai dengan pengaturan file. Pengaturan file itu adalah di sini ada sekalian. Ada banyak pilihan yang harus kita pilih nanti di pengaturan file, ada new, ada sekalian fungsi-fungsinya nanti kita ada bisa baca. Di new itu adalah tampilan lembar kerja baru. Kemudian open adalah untuk membuka file kita yang sudah ada. Kemudian save untuk menyimpan lembar kerja kita. Kemudian bakalan save as itu berfungsi untuk menyimpan dan mengganti file yang kita inginkan. Kemudian print adalah untuk mencetak dokumen ke lembar kerja. Kemudian ada export itu adalah untuk merubah penyimpanan kita dari penyimpanan Word dokumen menjadi PDF atau tipe lain sebagainya. Kemudian ada close adalah untuk menutup lembar kerja. Kemudian ada count, kemudian ada option. Di option ini ada sekalian nanti akan menjadi perhatian kita bahwa di option ini ada sekalian untuk pengaturan sebelum kita mulai nanti ada panduannya di buku ada sekalian. Jadi di option ini nanti ada sekalian bisa melihat pengaturan teks, boarding teksnya, kemudian pengaturan ukuran dari inci ke sentimeter, kemudian pengaturan tempat penyimpanan dan sebagainya. Itu nanti bisa dilihat di buku kita, adik-adik sekalian. Nah, kita lanjut di Word 2013 ini juga ada quick access. Quick access itu adalah untuk berisi tombol-tombol shortcut seperti save ini ya. Kemudian undo, redo ya, ada di sekalian. Kemudian typing ya dapat digunakan untuk melakukan akses cepat perintahnya, yaitu hanya dengan melakukan klik saja maka secara otomatis akan tersimpan. Misalnya kita akan melakukan penyimpanan, ada sekalian tidak perlu klik file save, tapi ada tinggal klik saja tombol save-nya, secara otomatis akan berada. Kemudian kita akan dikenalkan kepada kotak dialog. Coba lihat di bukunya atau di e-book kita di halaman 9 ada sekalian kotak dialog box launcher. Di sini ada sekalian nanti kita akan dilihatkan dengan kotak-kotak dialog kita ada sekalian yang mana di dalamnya berisi tentang kotak-kotak yang berada di grup di tempat di bawah setiap grup. Nah, di sini nanti ada sekalian akan dihadapkan pada kotak-kotak dialog yang ada. Misalnya ada sekalian kita akan melihat apa sih kotak dialog yang berada di grup font. Kita tinggal klik saja ini namanya kotak dialog ada di sekalian. Ini yang ada tombol hitamnya. Ini untuk paragraf, ini untuk font, kemudian ini untuk clipboard ya, kemudian ini untuk style, kemudian ini untuk editing. Nah, misalnya di font ada style, kalian tinggal klik saja. Nah, kita bisa memilih ukuran jenis font yang kita inginkan walaupun berada di atasnya ya. Kemudian font stylenya, kemudian size-nya, kemudian alignment-nya. Tapi di sini kita juga bisa menampilkan fontnya misalnya setiap kita ingin tampilannya di lembar kerja itu Word
Times New Roman. Maka dari sekalian tinggal klik saja Times New Roman, kemudian pilih regular, kemudian fontnya 12, ada sekalian, kemudian jangan lupa set as default. Set as default itu adalah untuk menyimpan kapanpun kita akan gunakan. Jangan oke ya, kalau oke nanti kalau dia masih Calibri di awalnya, nanti ketika dia menghidupkan lagi dia tetap Calibri. Tapi kalau set as default, ada sekalian, ya lihat ini tempat penyimpannya. Do you want to shift the default from to Times New Roman 12 PT 12 for the Disco document only, hanya dokumen, atau untuk semua. Kalau hanya dokumen, maka dokumen yang akan kita gunakan ini. Tapi kalau all dokumen based the normal template, itu akan berlaku untuk semua dokumen. Jadi kita klik saja this document. Maka ketika saya close, adik-adik sekarang lembar kerja kita dengan mengklik Ctrl W ya di keyboard kita, Ctrl W, kemudian kita downshift dulu, downshift, close. Nah, kita hidupkan lagi dengan Ctrl New atau File New. Ada sekalian, File New. Maka secara otomatis Times New Roman ini akan berlaku setiap dokumen yang kita inginkan. Itulah gunanya kita pengaturan dokumen di awal. Nah, kemudian di halaman 9 adik-adik sekalian, coba nanti dicek di ebook kita yang kita bagikan. Itu ada pengaturan the ribbon, Ctrl F1. Ctrl F1. Nah, itu ada pengaturan-pengaturan halamannya dari sekalian. Jadi kita tinggal mau apa. Kalau letak posisinya berada di atas, lihat buku kita di halaman 10 ada sekalian, kita akan melihat apakah tampilan kita show tab ya. Show tabs itu hanya menampilkan tabs menu saja. Nih. Ribbon display, set in ya. Kita ada pilih show tabs. Jadi kalau show tabs-nya ada menunya saja. Ini tadi menu bar. Nah, kita klik lagi. Kalau kita misalnya ingin auto hidden ribbon, maka akan hilang semuanya. Ya. Tapi kalau kita ingin menampilkan seluruhnya, show tabs and comment. Jadi akan muncul semua menyeluruh. Itu adalah pengaturan-pengaturan yang berada di halaman kita ya, di halaman 10. Nah, adik-adik sekalian, saya ingin jelaskan juga di buku kita ini untuk membuat dan membuka dokumen baru. Adik-adik sekalian, kita yang pertama sekali saya sudah jelaskan tadi ada Ctrl New atau File New. Ini itu untuk membuka dokumen. Sedangkan untuk membuka jendela dokumen adalah File Open. Nah, cek ya. Apa isinya? Apa yang mau dibuka? Adik-adik sekalian tinggal klik saja file dokumennya. Misalnya saya akan membuka kebijakan Perpus Digital UMSU. Saya klik. Di sini ada sekalian secara otomatis akan muncul dokumen kebijakan e-book pada perpustakaan digital UMSU. Nah, ada sekalian yang saat ini sedang belajar, kemarin kita sudah sampaikan bahwa kita punya perpustakaan digital yang adik-adik tinggal mendaftar saja. Nah, untuk menyimpan dokumen ini adik-adik tinggal quick access saja. Kalau di sebenarnya file save, tapi secara cepatnya adik-adik tinggal klik tombol save-nya. Maka secara otomatis di bawah ini nanti akan bekerja adik-adik sekalian. Save-nya itu akan tersimpan. Jadi file ini akan tersimpan. Terus bagaimana sih kita setelah itu bagaimana upaya kita untuk menutup sebuah dokumen? Adik-adik sekalian lihat di halaman 11 adik-adik sekalian, maka ketika kita akan menutup dokumen adik-adik sekalian, kita pilih save kemudian close. Nah, dokumen yang tadi secara otomatis akan tertutup. Jika dokumen yang pertama sekali belum tersimpan, maka dia akan ada pilihan save, don't save ya, atau cancel. Kemudian yang menjadi perhatian penting dalam buku kita kali ini ada adik sekalian, coba kalian klik dulu buku di halaman 12 di materi kita, di e-book kita adik sekalian. Di situ kita akan mengatur penyimpanan dialog option. Nah, dialog option ini sangat penting adik-adik sekalian apabila kita ingin menyimpan file kita di folder tertentu. Jika kita biasanya jika kita menyimpan file itu posisinya seperti ini. My dokumen gitu. Itu kenapa? Karena optionnya belum diatur, penyimpanan di komputer kita belum diatur. Jadi kita akan selalu menyimpan dokumen kita itu di My dokumen.
pada materi saya pada pagi hari ini ada sekalian, saya mau ada sekalian lihat bukunya dengan seksama, itu di halaman 12. Itu kalau kita mau menyimpan secara ya penyimpanannya di folder tertentu, maka yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat folder tertentu di penyimpanan kita. Coba klik ya, kemudian saya klik di sini free object, kemudian saya buat folder tertentu, nama saya, klik new folder, kemudian folder, bisa klik nama dari sekalian, baru ketiklah di situ Muhammad Arifin. Ini folder saya Muhammad Arifin. Adik-adik tinggal klik folder nama masing-masing. Nah, di Word nanti adik-adik sekalian, jika kita sudah membuat sebuah dokumen, misalnya ini dokumen kita akan simpan, ya, save, kita klik. Tetapi arahnya masih kepada My Document. Kita mau arahnya itu di nama kita, di folder kita. Bagaimana caranya? Nah, di buku kita sudah kita jelaskan adik-adik sekalian. Pengaturannya adalah di click option. Nah, di click option ini nanti adik-adik sekalian akan dihadapkan kepada bagaimana cara penyimpanan yang langsung kepada dokumen kita. Save, ya, kemudian lihat default local file location-nya adik-adik sekalian. Ini default file location, di sini C user MRP dokumen. Nah, kita tahu di mana letak dokumen kita tersimpan. Nah, dokumen ini akan kita ganti menjadi nama kita atau folder kita. Ingat ya, kita harus membuat folder lebih dahulu. Klik, saya cari dulu di mana letak folder kita saya tadi, kemudian saya klik. Nah, maka secara otomatis akan berganti. C user MRP 3G object, kemudian MRPin, kemudian kita oke-kan. Nah, dari sekalian, kemudian kita file, atau kalau kita mau cepat di quick access, save, ya, langsung dia save as, tapi kita maunya save saja dulu. Kemudian kita klik browse, coba lihat ada sekalian, maka letak posisi kita adalah langsung di nama kita. Jadi tidak lagi di My Document, tetapi di nama kita, ya. 3D object, ini letak folder yang pertama, kemudian ini folder di dalamnya lagi, ada sekalian MRPin. Kita ketik saja file pertamaku. Nah, kalau di situ ucok ya. Nah, coba lihat di title, ya, menu titlenya file pertamaku, maka berganti tadi dokumen tadi. Inilah tadi yang kita lihat di halaman 8 ada sekalian title barnya, ya, title barnya ini ada sekalian file pertamaku. Nah, ada sekalian bisa menyimpan dokumen ini semua dengan rapi. Itu yang pertama yang ingin. Jadi adik-adik sekalian nanti menyimpannya di mana, lihat di bukunya saja, menyimpan file selain di folder My Document itu di halaman 13. Jadi adik-adik kan bisa lihat selain di halaman 13 itu bagaimana menyimpannya. Adik-adik sekalian buat folder di D atau dimanapun selain di My Document. Adik-adik sekalian cari, kemudian buat namanya My File, kemudian nanti klik file option seperti yang tadi kita ajari, letakkan foldernya, kemudian adik-adik sekalian lihat di halaman 14 itu tadi saya sudah klik, kemudian oke-kan, kemudian ketika kita shape, adik-adik sekalian secara otomatis akan menyimpan di tempat foldernya masing-masing. Mungkin nanti adik bisa tunjukkan kepada saya filenya yang sudah tersimpan di tempat folder masing-masing ketika di save atau di save as. Nah, kemudian kita akan mengganti satuan inci, karena adik-adik sekalian biasanya kalau kita memulai Word baru di 2013, kita akan dihadapkan dengan ruler kita yang satuan incinya itu masih, satuan pengukurannya itu masih inci, bukan milimeter. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik sekalian coba lihat dulu bukunya di halaman 15, ada sekalian di situ kita akan mengganti inci menjadi sentimeter. Tetap kita akan kepada posisi option, ada sekalian, ya. Kemudian di posisi option itu sudah dijelaskan dalam buku saya, ada sekalian, klik option, kemudian nanti klik advance. Ini advance. Nah, ada sekalian, setelah advance ada sekalian coba kemudian klik display. Coba kita ke bawah cari display. So, document contents ini untuk pengukuran, display. Adik-adik sekalian,
di display ini nanti ada kalian klik show measurement in units of centimeter. Nah, di sini biasanya pertama kali itu adalah inci. Inci tidak familiar di bangsa Indonesia. Berapa tinggimu? 6 inci? Enggak. Berapa tinggi wanita itu? Kita jawab, oh, kira-kira 170 cm. Nah, kita familiar dengan kata-kata centimeter. Jadi adik-adik sekalian nanti klik ganti menjadi centimeter. Setelah itu kemudian oke-kan. Setelah di oke. Nah, maka adik-adik sekalian ukuran kita ini akan terlihat 1, 2, 3 sampai 16 itu adalah berukuran centimeter. Baik di sebelah kiri juga akan centimeter. Nah, kemudian kita akan memunculkan, menampilkan dan menghilangkan text boundaries. Itu ada di buku kita, adik-adik sekalian, the margin ya di halaman 15, bagaimana memunculkan garis margin. Nah, garis margin itu atau garis ini adik-adik sekalian, tempat pengetikan kita. Kadang-kadang kita di rumah adik-adik sekalian, kita dihadapkan kepada ketika kita mengetik tidak muncul garis marginnya, tidak muncul pembatasnya. Nah, itu adik-adik sekalian bisa kita lihat, coba lihat bukunya, di buku kita di halaman 16 adik-adik sekalian, coba perhatikan betul-betul foto 3.11 memberi centang pada kolom show text boundaries. Show text boundaries itu berada di show dokumen konten buku kita. Jadi lihat dulu di buku kita itu halaman 16 ada sekalian, klik file, klik option. Nah, kemudian ada sekalian klik advance. Nah, di klik advance ini kita akan dihadapkan show ya, show document contents. Nah, di show document contents adik-adik sekalian, ini ada dua pilihan. Satu pilihan ini adalah show text boundaries. Show text boundaries itu adalah pembatas teks. Ya, coba kalau kita hilangkan, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika kita tidak, gimana ya memunculkannya lagi? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang membuat orang pening. Nah, kalau dia tidak tahu, kalau istilah katanya itu mengoprak-aprik option di Word, maka dia akan kebingungan. Coba klik, kita lagi option, lihat bukunya, kemudian kita advance, kemudian kita show dokumen contents, kemudian kita klik show text boundaries adik-adik sekalian, maka akan muncul kembali lembar teks yang akan kita gunakan. Nah, jadi itu salah satu tempat untuk memunculkan kotak dialog. Nah, mungkin adik-adik sekalian beberapa yang kita sampaikan, kemudian akan di sini juga akan ada saya jelaskan terkait dengan bagaimana memunculkan ruler ya di Word 2013. Nah, ruler ini juga penting. Kadang-kadang kita hilang rulernya. Nah, rulernya ada di skala. Klik, coba view, kemudian nanti dia ada centang ruler. Nah, itu akan hilang. Jadi kalau ada yang tidak paham, nanti akan kesulitan. Kita klik rulernya, maka kita akan ketahui berapa ukurannya. Oke, mungkin ini penjelasan saya di awal, adik-adik sekalian. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa memahami. Jika tidak memahami, adik-adik sekalian bisa bertanya saya melalui grup WA yang tersedia atau menghubungi langsung saya melalui WA ya, adik-adik sekalian. Dan kemudian setelah kita mempelajari bab ini, adik-adik sekalian coba perhatikan latihan soal kita di halaman 17. Buatlah satu lembar kerja isinya tentang tulisan abstrak. Lihat lampiran 2, simpan sesuai dengan materi yang diajarkan di bab 3. Nanti lembar abstrak itu bisa dilihat adik-adik sekalian ini di halaman 159 abstrak. Adik-adik sekalian silakan diketik ya. Tetapi sebelum diketik, saya ingin tampilan kita adik-adik sekalian coba lihat buku kita. Nanti di bab 1 di bab pendahuluan, kemudian di bab 2 pengaturan penulisan karya ilmiah, dan sekalian kita punya ukuran kertas yang distandarkan. Nanti buka di bukunya di halaman 5, pengetikan adik-adik sekalian, itu tepi atas, tepi bawah, tepi kiri, dan tepi kanan. Tepi atas ini, tepi bawah, tepi kiri, dan tepi kanan. Itu harus diatur. Bagaimana pengaturannya sebetulnya nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Tetapi adik-adik sekalian, kita coba atur di sini bagaimana pengaturan tepi atas, tepi kanan, dan tepi kiri, dan tepi atasnya. Klik backstop, kemudian margin, adik-adik sekalian. Klik custom margin. Kita pastikan dulu kertas kita ya untuk tugasnya.
pastikan kertas kita A4 adik-adik sekalian, kemudian marginnya klik custom margin adik-adik sekalian. Nanti di sini ada ukuran marginnya, kita sesuai dengan buku di halaman 5. Pengetikan kita adalah di atas 4, kemudian di bawah 3 adik-adik sekalian. Lihat bukunya di halaman 5. Kemudian di kiri 4 dan di kanan 3. Oke. Nah, oke kan? Nah, ini lembar kerja kita adik-adik sekalian untuk pengaturan pembuatan abstrak yang ada di buku kita. Silakan kerjakan pengetikan abstrak ini, kemudian adik-adik sekalian kemudian simpan dulu. Nanti adik-adik sekalian tinggal letakkan saja di webnya masing-masing ya. Atau dikirim melalui e-learning pun bisa PDF-nya. PDF-nya dikirim, tapi saya berharap URL-nya saja yang dikirim di PDF-nya. Jadi adik sekalian ketik sampai selesai sesuai dengan yang di buku kita di halaman 159. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama kali ini adik-adik sekalian. Nanti pada video yang akan datang saya akan tampilkan lagi bagaimana pengerjaannya. Jika ada pertanyaan dan lain-lainnya adik-adik sekalian nanti bisa ditanyakan kepada saya. Baik, kita akan tutup saja file kita, klik close. Ya, ini kita minta save ya karena sudah kita buat. Save adik-adik sekalian. Oke, demikian. Kemudian close menyeluruh. Oke, kita tutup semua. Adik-adik sekalian klik. Baik.